Halo semuanya, di ulasan kali ini kita bakal bedah sebuah teks yang menurut saya pribadi sih, naratifnya luar biasa memikat. Judulnya, Haji, Persatuan Umat dan Kejayaan Islam, terbitan Media Masjid Indonesia. Kita bakal sama-sama membongkar makna ibadah haji, tapi bukan dari sudut pandang ritual tahunan biasa ya. Sumber yang kita bahas ini memaparkan satu argumen menarik, bahwa ibadah haji itu sebenarnya punya efek domino yang masif. Mulai dari sekedar panggilan spiritual buat satu individu, ternyata bisa menjadi fondasi bagi kesatuan dan kekuatan peradaban di tingkat global. Menarik banget kan? Jadi siap-siap ya, kita akan eksplorasi materi ini pelan-pelan supaya lebih mantap pemahamannya. Oke, coba kita pikirin deh pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal, bayangkan seorang hamba yang berangkat dari kampungnya dengan niat suci, bisa tiba-tiba berubah wujud jadi semacam cetak biru buat kekuatan geopolitik global? Susah dibayangin ya awalnya. Tapi, analisis yang bakal kita bahas ini menyajikan narasi yang sangat kuat tentang bagaimana iman satu manusia itu, kalau dikalikan jutaan, bisa mekar jadi sebuah pergerakan yang menyatukan dunia. Yuk kita urai langkah demi langkah. Kita masuk ke bagian pertama dari ulasan ini, yaitu panggilan spiritual ibadah haji. Buat mahamin skala globalnya nanti, kita tuh harus banget mulai dari level yang paling intim, akar sejarahnya. Teks sumber kita menyoroti fondasi perjalanan suci ini dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Nah, penjabarannya lebih jauh mengingatkan kita bahwa pilar ibadah ini tuh dibangun di atas pengorbanan yang gak main-main dari sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Coba bayangin, seorang ayah yang rela ninggalin keluarganya di tengah padang pasir yang tandus, bahkan bersedia ngorbanin putranya sendiri demi ketaatan. Dari sini aja benang merahnya udah kelihatan jelas kan, bahwa keimanan sejati itu menuntut kepasrahan total tanpa syarat apapun kepada kehendak ilahi. Lanjut ke bagian kedua, makna pengorbanan dan ketaatan. Ketaatan historis yang luar biasa dari masa lalu tadi, itu langsung diterjemahkan ke dalam realitas jamaah haji zaman sekarang. Setiap orang yang berani jawab panggilan ini diwajibkan buat berkorban hal-hal yang sangat nyata di depan mata. Mereka ngorbanin harta, energi fisik yang terkuras habis, waktu berharga, dan pastinya ninggalin zona nyaman mereka sehari-hari. Dan jujur aja, kontrasnya tuh kelihatan banget. Di satu sisi, kita punya atribut duniawi, status sosial kekayaan, kebanggaan, jabatan, atau apapun yang bikin kita ngerasa di atas saat di masyarakat. Tapi begitu jamaah pakai pakaian ihram, boom, semua itu dilucuti habis. Kain putih sederhana itu memaksa hilangnya semua sekat sosial, mengharuskan setiap orang tampil setara dan rendah hati di hadapan Allah. Nggak ada lagi tuh yang namanya kesombongan. Terus, tujuannya apa sih melucuti semua identitas duniawi itu? Ternyata tujuannya sangat esensial. Analisis kita ini mengutip sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di situ dijelaskan bahwa siapapun yang menunaikan ibadah haji murni karena Allah, tanpa berkata kotor atau berbuat hal fasik, bakal kembali suci layaknya bayi yang baru lahir. Jadi, pengorbanan fisik dan materi yang capek-capek dilakuin itu, pada ujungnya adalah sebuah mekanisme luar biasa buat menyucikan jiwa individu secara total. Benar-benar sebuah kelahiran kembali. Nah, dari level individu, kita melangkah ke bagian ketiga, titik lebur umat Islam. Sekarang coba kita zoom out sebentar ya. Kita ubah skalanya ke level yang lebih masif. Bayangin keseragaman ritmis yang benar-benar bikin merinding ini. Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia, beda negara, beda warna kulit, beda bahasa, kumpul di satu titik dan seketika semua perbedaan itu lenyap. Mereka semua menghadap kiblat yang sama, mereka semua memakai pakaian ihram yang persis sama, dan mereka semua menjalankan ritual yang sama. Ini tuh sebuah pertunjukan visual kesetaraan yang wow, luar biasa banget. Semacam melting pot atau titik lebur fisik terbesar di dunia, di mana semua ego dan perbedaan duniawi benar-benar dileburkan tanpa sisa. Tapi, pemandangan epik di Masjidil Haram ini bukan cuma sekedar koreografi tanpa makna ya. Teks yang kita bahas menegaskan kalau titik lebur fisik ini tuh punya fondasi teologis yang sangat kuat, seperti yang disebut di surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Momen kumpulnya jutaan orang ini jadi bukti paling nyata kalau Islam itu menyatukan umatnya di atas dasar persaudaraan universal. Persaudaraan batin yang benar-benar bisa nembus batas wilayah dan geografis manapun. Hal ini membawa kita masuk ke bagian keempat, melampaui batas nasionalisme. Dari pengalaman kolektif di Makkah tadi, narasi sumber kita perlahan bergerak ke perspektif makro. Penulisnya berargumen kalau pelajaran soal persatuan dan kesetaraan ini tuh nggak boleh berhenti cuma jadi memori pas lagi ritual aja. Kesadaran ini harusnya terus hidup dan bahkan melampaui batas-batas sempit nasionalisme. Buat mendukung pandangan makro ini, penulis merujuk pada sejarawan terkemuka, Marshall Hodgson, dari bukunya yang berjudul The Adventure of Islam.
Hodgson mendefinisikan konsep ummah itu sebagai komunitas global kolektif. Mereka ini terkoneksi bukan karena ada batas negara, tapi disatukan oleh akidah, hukum, dan budaya intelektual yang sama. Kesadaran sebagai satu ummah inilah yang, menurut catatan sejarah, jadi kekuatan utama peradaban Islam klasik dulu. Jadi, poin krusial yang coba disampaikan sumber ini adalah ketika konsep ummah itu diterapkan secara praktis dalam ranah politik historis. Teks ini secara eksplisit merujuk pada khilafah Islamiyah sebagai struktur politik di masa lampau yang sempat menyatukan berbagai negeri Muslim. Analisisnya memaparkan bahwa kerangka inilah yang dulu secara historis mengikat kekuatan peradaban tersebut menjadi satu entitas kolektif yang sangat kuat. Berangkat dari sejarah itu, kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, visi kekuatan peradaban Islam. Setelah kita menengok sebentar ke konsep persatuan yang ideal di masa lalu, teks ini mengajak kita berbelok tajam menghadap realitas dunia Islam zaman sekarang. Sebuah realitas di mana, sayangnya, umat seringkali tercatat sedang terpecah belah. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua tantangan itu, coba lihat potensi masif yang tertampang ini. Lebih dari 2 miliar jiwa. Angka sebesar ini bukan main-main. Ini menyoroti bobot demografis yang luar biasa raksasa dari populasi Muslim global saat ini, yang tentu saja jadi modal dasar paling krusial buat masa depan. Lebih jauh lagi, sumber ini membedah aset-aset geopolitik mentah yang saat ini rasanya belum tergali secara maksimal. Selain kekuatan demografis 2 miliar jiwa yang baru kita bahas, ada juga garis bawah tegas soal kekayaan alam yang berlimpah ruah di wilayah-wilayah berpenduduk Muslim, ditambah lagi letak geopolitik mereka yang super strategis di peta dunia. Argumen dari teks ini cukup lugas, kalau ketiga potensi raksasa ini disatukan, ini bisa banget jadi fondasi yang solid buat kembalinya kekuatan peradaban yang disegani secara global. Pertanyaannya sekarang, apa sih syarat mutlak buat ngebuka potensi raksasa itu? Teks ini nemuin jawabannya di surat Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, ayat ini dijadikan landasan untuk mendesak umat supaya mulai melihat jauh melampaui perpecahan mazhab, perbedaan organisasi, atau ego politik sektarian hari ini. Persatuan itu dinilai sebagai kunci absolut ya, karena tanpa persatuan, mau sebesar apapun potensi demografis dan sumber daya alam yang kita punya, itu semua nggak akan pernah terwujud jadi kekuatan nyata. Terus prakteknya gimana dong? Untungnya, pemikiran dari sumber ini nggak cuma melulu soal teori. Mereka ngasih peta jalan nyata, roadmap yang bisa langsung dieksekusi buat mulai menumbuhkan lagi benih-benih kejayaan itu. Ada 4 langkah strategis nih yang ditekankan. Pertama, kita harus memupuk semangat persaudaraan yang benar-benar tulus. Kedua, menggencarkan aktivitas dakwah. Ketiga, memperkuat fondasi pendidikan secara menyeluruh. Dan keempat, yang dianggap krusial juga, adalah membangun kesadaran politik Islam. 4 pilar inilah yang disodorkan sebagai kerangka kerja untuk memperbaiki kondisi umat saat ini. Dan akhirnya ulasan materi kita bermuara pada satu pemikiran yang cukup provokatif nih buat direnungkan. Mampukah semangat persatuan yang begitu magis dari ibadah haji benar-benar mengatasi perpecahan geopolitik yang terlanjur dalam di dunia hari ini? Sejak awal kita udah diajak buat ngelihat ibadah haji bukan sekedar puncak ketaatan individu, tapi sebagai semacam cetak biru buat kebangkitan komunal berskala besar. Sekarang, bola pertanyaannya berbalik ke kita semua. Gimana caranya pelajaran agung dari Mekah ini bisa benar-benar kita terapkan secara nyata, terutama setelah para jemaah itu pulang ke tanah airnya masing-masing? Wah, ini pertanyaan yang pastinya bikin kita mikir panjang ya. Oke, terima kasih banyak sudah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.